Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da. Pemirsa channel Minhajul Thalab Madiun yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Ustadz Sofar mengenai keistimewaan orang yang memiliki sifat pemaaf. Karena pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana kita berlatih menjadi orang yang bersifat pemaaf dan lebih baik lagi. Kepada Ustadz Sofar saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ba'da. Baik, tadi memang sangat menarik ya ketika kita berbincang-bincang mengenai sifat pemaaf, kemuliaannya, keistimewaannya, apa saja yang Allah peruntukkan untuk mereka yang mempunyai sifat pemaaf tadi. Saya ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadraknya. Di Imam Hakim punya kitab sahih namanya Al-Mustadrak. Nah, di sana beliau menghajarkan satu hadis, agak panjang hadisnya itu. Ya, satu lembar kurang lah, bukan satu lembar, satu halaman kurang. Nah, hadis ini menceritakan di mana ketika para sahabat Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya bersama Rasulullah. Teksnya, baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisun idh dhahika hatta badat thanayahu. Kata Sayyidina Umar, suatu ketika kami bersama Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, Rasulullah tertawa sampai terlihat giginya. Lalu ditanya oleh Sayyidina Umar, ma adhakaka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa? Nah, dijawab oleh Rasulullah, rajulani min ummati jathaya baina yaday rabbil azza wa jalla. Wahai Umar, bahwa tadi ada malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu. Wahyunya adalah di hari kiamat nanti dua orang dari umatku mereka mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah. Apa yang mereka adukan? Nah, yang mereka adukan adalah tentang kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya kepada saudaranya tadi. Jadi satu orang ini mengadu, apa kata dia? Ya Rabb, khudh li mazlimati an akhi. Wahai Allah, ini saudaraku telah melakukan kezaliman kepadaku. Aku ingin pahalanya diambil untukku. Nah, jadi yang tadi itu dia mengadu, ingin pahalanya diambilkan untuk dia. Lalu Allah tanya, bagaimana engkau melakukan ini? Sedangkan saudaramu ini sudah nggak ada kebaikannya. Ya, kalau begitu ya Rabb, falyahmil min auzari. Kalau dia sudah tidak ada kebaikan untukku, dia kalau begitu ambilkan nih dosaku ditimpakan untuk dia. Nah, jadi yang ini satu ini mengadu karena dia dizalimi selama di dunia. Dia berbuat zalim kepadanya waktu di dunia. Di hadapan Allah dia menuntut. Ketika diminta kepada Allah untuk pahalanya dialihkan kepada dia, tapi dia sudah tidak ada pahala. Dia jawab, oh, kalau begitu udah ya Allah, ini dosaku timpakan kepada dia. Nah, sampai di sini apa kata Rasulullah? Fadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu mata Nabi Muhammad mengucurkan air. Apa itu bahasanya? Menangis. Berlinang air mata Nabi Muhammad menangis. Sampai kepada ketika yang satu tadi meminta dosanya dipikulkan kepada temannya tadi. Menangis. Lalu Rasulullah bersabda, inna dzaka yaumun azim. Hari itu adalah hari yang sangat menegangkan, hari yang sangat menakutkan. Yahtajun nasu ayyuhmala anhum min auzarihim. Di mana setiap orang menginginkan dosa mereka dipikul oleh orang lain. Jadi hari itu hari yang sangat menegangkan. Lalu Allah firmankan kepada hamba yang tadi itu minta dosanya dipikulkan kepada temannya tadi. Apa kata Allah? Ya abdi irfa' ra'sak. Wahai hambaku, angkat kepalamu. Karena dia tadi menunduk, dia angkat kepalanya. Fanzur madza fil jinan. Allah perintahkan lihat apa yang ada di dalam surga. Dilihat oleh hamba ini. Apa yang dia lihat? Keindahan-keindahan surga. Istana-istana dalam surga.
keindahan yang Allah persiapkan di dalam surga itu. Lalu dia bertanya, ya Rabb, li ayyi nabiyyin hadza wa li ayyi syahidin hadza? Ini untuk orang yang mana wahai Allah? Ini untuk nabi yang mana, untuk orang yang syahid yang mana ini? Apa Allah jawab? Liman a'tas saman. Ini adalah untuk orang yang mampu membayarnya. Dia tanya, siapa yang mampu membayar itu wahai Allah? Anta, engkau juga mampu. Dia kaget. Bimadza ya Rabb, dengan apa aku membayar itu wahai Allah? Allah jawab, bi'afwika an akhika. Adalah dengan cara engkau memaafkan kesalahan saudaramu ini. Langsung dia menjawab, ya Rabb, kalau begitu qad afautu akhi. Aku sudah memaafkan kesalahan saudaraku ini. Allah perintahkan, khudh biyadi akhika fadkhulal jannata. Kalau engkau sudah memaafkan saudaramu, pegang tangannya, ajak dia masuk ke dalam surga. Nah, ini subhanallah, sifat pemaaf itu Allah persiapkan untuknya istana terindah di dalam surga. Nah, sampai kepada itu Rasulullah membacakan ayat, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah persaudaraan di antara kalian. Jadi dari hadis ini dapat kita ambil hikmah bahwa sifat pemaaf itu sangat dahsyat dan luar biasa. Allah persiapkan kemuliaannya. Allah persiapkan istana terindah di dalam surga. Allah persiapkan kemuliaan-kemuliaan terindah di dalam surga untuk orang yang punya sifat pemaaf ini. Maka semoga kita juga memiliki sifat yang pemaaf ini, sifat yang mulia ini. Begitu. Terus bagaimana Ustadz cara kita menjadi seseorang yang memiliki sifat pemaaf gitu? Benar, karena memang kita manusia ini tidak pernah luput yang namanya marah, ya, yang namanya suka iri, yang namanya suka marah atau dendam, itu selalu itu hadir. Memang itu targetnya setan. Kan dalam ayatnya itu, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, dan seterusnya. Memang syaitan itu menanamkan pada jiwa manusia, pada diri manusia, adawata, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Ditanamkan itu oleh syaitan. Sehingga kita tuh teman salah sedikit marah, tetangga salah sedikit dendam. Apalagi dendamnya berlarut-larut lama, itu kan sangat berbahaya. Lalu bagaimana caranya? Pertama, di antaranya yang dihadirkan oleh para ulama adalah yakinkan bahwa sifat marah, sifat dendam yang akhirnya kita susah untuk memaafkan itu adalah ditanamkan oleh syaitan. Dan syaitan lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh nyata bagi kita yang harus kita lawan. Yang kedua, harus kita tanamkan yang tadi, bahwa memaafkan, sifat pemaaf ini akan Allah berikan anugerah, Allah berikan kemuliaan, keistimewaan yang terindah di dalam surga. Karena kan memang ridho Allah yang kita harapkan, dan pemaaf ini juga untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesadaran itu harus kita tanamkan agar kita menjadi orang yang pemaaf. Gitu. Terima kasih Ustaz Sofar. Sama-sama. Ya pemirsa, mungkin cukup itu bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Selamat berjumpa pada pertemuan berikutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.